Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys ya, ini besok pengumuman MSCI yang kita takutkan ya sejak beberapa bulan ke belakang. Nah besok tuh guys ya hari pengumumannya. Dan kalau menurut para pakar gitu ya teman-teman ya, MSCI itu harusnya sih nggak akan nurunin Indonesia atau nggak akan downgrade ya. Nggak akan downgrade Indonesia dari emerging ke frontier, harusnya enggak ya. Nah tapi banyak banget yang bilang ya, termasuk saya juga ya, yang saya perkirakan juga bahwa MSCI itu besok mau namanya itu downweight, bukan downgrade. Kalau downgrade berarti ke frontier, enggak. Downgrade-nya enggak, masih aman. Tapi akan downweight. Jadi downweight penurunan bobot lah kayak gitu. Nah ini juga beritanya ini santer ya. 1 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, pengumuman MSCI besok ya, bos OJK short term pain, long term gain. Nah ini guys ya, ini saya setuju banget sama bos OJK nih guys. Kalau buat short term itu akan minus, tapi kalau buat long term dia akan naik teman-teman. Nah inilah saham-saham yang perlu teman-teman perhatikan besok. Ini saham-saham yang kemungkinan akan downweight ya besok teman-teman ya. Dan kalau downweight itu akibatnya gimana ya? Kalau bobotnya turun otomatis investor asing itu akan keluar. Nah, kalau investor asing keluar itu akan turun sahamnya. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir ya. Ya, justru malah kalau saham-saham berfundamental bagus, itu teman-teman harusnya sih akan dapat harga bawah. Apalagi yang bagi dividen gede. Ini justru malah kesempatan kalau menurut saya pribadi, guys. Kesempatan bagi teman-teman semua yang belum punya saham tersebut dan masih punya cash. Nah, ini kesempatan teman-teman dapat harga bawah. Oke ya, inilah saham-sahamnya teman-teman. Tapi sebelum itu bagi teman semua yang pengen ikutin pelatihan swing pendek STS ya, masih ada slotnya teman-teman, masih ada seatnya. Ini hanya untuk 10 orang aja dan pelatihan akan dilaksanakan di hari Minggu tanggal 17 Mei teman-teman ya, hari Minggu pagi. Nah, apa aja sih yang akan didapat ini guys keuntungannya? Dan tentu aja teman-teman akan dapat bonus rumus cara ngitung harga wajar nantinya. Dan akan diajarin juga gimana cara pakainya. Dan intinya adalah teman-teman akan dapat rumus saham buat swing. Jadi kalau teman-teman misalnya pekerja ya, karyawan, pebisnis ya yang nggak bisa pantau market seharian. Nah inilah metode yang paling cocok untuk teman-teman semua yang punya pekerjaan. Karena kalau pakai metode rumus ini ya, teman-teman nggak perlu mantau market tuh tiap saat. Jadi mungkin mantaunya sekali-sekali aja dah, pagi sama sore gitu nggak masalah guys, nggak usah melotot gitu, nggak usah guys ya. Karena memang ini diciptakan untuk teman-teman semua yang memang nggak bisa mantau. Jangan sampai kelewat ya teman-teman ya. Ini contohnya guys, yaitu Bukalapak itu pernah muncul di 125. Guys ya, nih Bukalapak 125 itu sekitaran ini guys. Nah ini saat Bukalapak tuh drop dan mau naik, dia akan muncul di screeningnya guys, tuh lihat 25 ya. Nah dia langsung naik guys, tuh sampai ke harga 180 ya. Walaupun sekarang udah turun ya, tapi kan kalau teman-teman mantau kan bisa sampai lumayan 125 ke 180 tuh 30%. Wow, dalam waktu sebulan 2 bulan. Nah gitu guys ya, jangan sampai kelewat. Ini teman-teman bisa dapetin rumusnya dan gimana cara pakainya nanti akan diajarin di tanggal 17. Langsung catat aja guys, kontak ada di situ. Nah ini guys ya, saham-saham yang perlu teman-teman semua perhatikan ya, nanti saat pengumuman MSCI. Nah ini guys, ada 17 saham ya, 17 saham yang akan downweight ya teman-teman, perkiraan. Yang paling gede ya downweight itu BCA teman-teman. Nah BCA itu akan downweight, akan turun 0,001. Mungkin teman-teman bertanya-tanya nih ya, kenapa sih harus di downweight gitu ya? Kenapa sih saham-saham di Indonesia itu bobotnya dikurangi sama MSCI? Kenapa? Alasannya adalah karena di ASEAN itu ada negara yang naik peringkat ya dari frontier ke emerging sama kayak Indonesia, yaitu Vietnam. Nah Vietnam itu naik pangkat guys dia ya. Jadi karena ASEAN ini MSCI itu sama, jadi untuk menambah bobotnya Vietnam, dia harus ngurangin saham-saham atau bobot saham-saham di negara ASEAN yang lain. Jadi mungkin Malaysia atau Thailand atau Singapura mungkin dikurangin juga untuk masuk ke Vietnam. Tapi mungkin Indonesia yang paling parah karena Indonesia yang ada kasus lah kayak gitu. Nah, ini guys, ini bakal nurun. Mungkin bang, turunnya dikit banget dong bang, cuma 0,0001. Tapi guys ya, dampaknya ini bisa lumayan teman-teman ya. Mungkin bisa kurang 5%, 10% kayak gitu teman-teman. Lumayan nih, 0,001 kayak gitu ya.
Nah, ini turun nih, yang Bank Mandiri turun lumayan gede nih, guys. 0,003. Lumayan gede nih Bank Mandiri, makanya pas ex-date hari ini kayaknya nggak bangun ya. Nah, kemungkinan Bank Mandiri ini besok masih turun lagi, teman-teman. Nah, ini teman-teman lihat di sini. Nah, ini saham-saham ini teman-teman pantau aja. Contoh misalnya BCA, BRI, Mandiri. Nah, ketiga saham ini di downweight ya. Kemungkinan sahamnya akan masih lanjut turun nantinya. Tapi guys ya, nggak masalah kalau menurutku teman-teman. Ya, teman-teman akan dapat harga diskon nanti di bawah. Karena ini nggak ngaruh ke kinerja ya. Jadi downweight ini itu nggak akan ngaruh ke kinerja. Kinerja sama aja. Kalau labanya naik ya naik. Dividennya di tahun depan tetap sama atau lebih gede. Nah, otomatis dividend yield-nya akan lebih gede kalau sahamnya turun. Jadi malah ini teman-teman harus wajib pantau nih. Ya, BCA, BRI, Mandiri. Kalau misalnya dia turunnya dalam, teman-teman langsung borong aja kata bos OJK untuk long term. Kayak gitu guys. Ini siap-siap cash. Saya secara pribadi lagi ngejual reksadana guys. Saya kan punya reksadana tabungan. Saya itu memang swing trader gitu ya. Tapi saya ada sebagian dananya saya masukin ke reksadana dan obligasi, teman-teman. Nah, itu buat jaga-jaga ada kondisi seperti ini. Nah, jadi kalau kondisi seperti ini ya, ada downweight, ada kasus, ada apa, ada ya drop market gitu ya. Saya itu jual guys ya itu reksadana obligasinya. Saya jual, nah buat borong kayak gitu, teman-teman. Saya udah mulai jual nih. Kalau reksadana kan butuh 3-4 hari ya baru cair. Nah, saya udah mulai jual sekarang. Semoga aja BCA, BRI atau Mandiri atau mungkin Telkom ya masih turun sampai beberapa hari ke depan lah sampai reksadana saya cair kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, ini ada downweight ya. Aman Mineral nih ya. To small cap guys turun ya. Downgrade. Nah, ini downgrade teman-teman kemungkinan. Downgrade to small cap. Jadi turunnya agak lumayan dalam 0,040. Gede banget guys nih MMN. Nah, ini kalau yang seperti ini harusnya turunnya agak dalam nih guys. Nah, nggak dalam. BNI downweight juga 0,004. TPIA teman-teman downgrade ya, masuk ke small cap ya di sini teman-teman. Terus BRPT downweight. Terus ada BRMS, Goto. Nah, Goto ini udah 50 mau turun kemana lagi ya. Nah, terus Unilever downweight. Nah, DSSA dan brand ini akan dikeluarkan guys. Nah, kalau dikeluarkan kemungkinan ini bakal lumayan turunnya. Nah, tapi kalau brand dan DSSA itu kan exclusion itu dikeluarkan, ditendang. Kalau ini kan dipindah atau diturunin pangkatnya. Kalau ini dikurangin bobotnya. Nah, kalau ini ditendang. Nah, karena emang DSSA dan brand ini udah kita udah kita kasih tahu ya dari kemarin kayak gitu ya, dari sebulan yang lalu bahwa memang ini bakal ditendang. Karena emang dia HSC ya, ngapusi lah bahasa kayak gitu. Free float-nya bohong, makanya MSCI nggak mau udah tendang. Nah, di sini teman-teman wajib jangan trading dulu sampai mungkin beberapa hari atau minggu ke depan. DSSA dan brand. Karena kalau dia exclusion, kemungkinan dari kemarin udah turun ya untuk brand dan DSSA. Nah, jadi kemungkinan nanti setelah pengumuman dia akan turun lagi, guys. Akan turun lagi. Nah, nanti masuk aja nanti kalau udah ada asing masuk atau udah bentuk doji-doji di bawah. Nah, untuk sementara saham ini mendingan wait and see dulu aja, diliatin dulu aja sih. Ya kalau misalnya kalian pengen judi-judi ya bolehlah beli. Nanti kalau udah ARB bolehlah beli kayak gitu. Nah, terus Cepin downgrade. Cuan AMR juga downgrade, guys, kayak gitu. Jadi MSCI itu besok beritanya negatif, buruk. Kalau dalam kondisi normal ya guys ya, kalau dalam kondisi normal itu ada yang downweight, ada yang downgrade, ada yang upgrade, ada yang inclusion. Normalnya gitu, ada yang masuk, ada yang turun, ada yang naik. Ya, terus ada yang keluar, masuk, keluar, turun, naik. Jadi imbang biasanya kalau seperti itu. Nah, kalau sekarang guys ya itu negatif semua. Downweight, downgrade, exclusion, itu negatif semua. Nggak ada upgrade dan nggak ada inclusion kayak gitu. Jadi besok itu benar-benar berita negatif buat market kita, teman-teman. Nah, tapi jangan khawatir, teman-teman ya. Bagi teman-teman nyimpen cash, inilah saatnya buat beli kalau menurutku guys. Karena MSCI itu cuman downgrade, upgrade ya, exclusion gitu doang. Dia nggak akan ngaruh pada kinerja. Nah, kalau kinerjanya perusahaan itu masih bagus, labanya masih bagus, apalagi dia bagi dividen gede. Nah, kalau sahamnya makin turun, otomatis dividen yield-nya akan naik. Jadi itulah saatnya teman-teman buat serok. Nah, saham-saham apa aja yang
menurut Fajar Deli nih, ya perlu diserok nanti kalau turun dalam. Ini guys, ketiga saham ini 1, 2, 3 nih. Teman-teman wajib pantau, terutama Bank Mandiri. Karena Bank Mandiri ini labanya naik ya. Labanya naik tapi dia habis bagi dividen. Tunggu aja lebih turun lagi 4.000 kayak syukur-syukur di bawah 4.000 3.900-an gitu. Nah kayak gitu. Nah nih Bank Mandiri labanya naik, dividen tahun depan akan lebih gede, apalagi dia juga downweight, sahamnya akan turun lebih diskon lagi. Nah terus di sini Telkom ASI juga oke. Kalau AMMN saya juga nggak tahu karena ini saham konglo dan BBV-nya juga udah mahal. Nah mungkin BNI juga teman-teman pantau, guys ya. Untuk grup PP mending nanti dulu, ya grup PP mending nanti dulu. Termasuk BRMS mendingan nanti dulu. Nah kalau Goto ini kalau menurutku kalau misalnya kalian punya duit dingin, bolehlah masuk di harga 50. Kayak gitu guys ya. Harusnya sih nanti juga karena ada Nentara udah masuk, harusnya sih saham ini nggak akan di bawah 50 lah seharusnya ya. Tapi ya itu keyakinan saya ini nggak akan di bawah 50 kayak gitu. Bangunnya nanti mungkin kapan kayak gitu. Nah terus United Tractor ini juga oke, teman-teman, dividennya besar. Untuk DSSA dan Brand mending teman-teman pantau bulan depan aja. Cepin is okay ya. Dia Cepin is okay. Kalau harganya di bawah 4.000 sih oke. Cuman grup PP nanti dulu. Terus Alfamart ini saya nggak tahu guys ya. Oke, itu guys ya. Thanks sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.